Nah, kemudian di sini kan ada nun kecil nih. Nah, nun kecil ini biasa disebut dengan nun wiqayah. Nah, jadi di sini ada dua cara kita membacanya. Yang pertama nih, kalau tanda baca tanwin nih berjumpa dengan huruf ain. Kita perhatikan huruf ain termasuk kepada huruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara semuanya, kita kali ini akan kembali lagi belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan untuk membantu Bapak Ibu saudara semuanya yang memiliki niatan untuk memperbaiki bacaan Al-Qurannya. Semoga yang belum lancar bisa segera lancar, kemudian juga yang belum memahami ilmu tajwid bisa segera memahami ilmu tajwid dengan sangat-sangat mudah. Baik, di sini kita akan belajar mengaji pada surah Al-Baqarah ayat 180. Di sini akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan, baru setelah itu kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan juga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Mari sekarang kita bahas tentang tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini alaikum, huruf ya sukun yang sebelumnya berharokat fathah, maka ini adalah huruf lin. Nah, ini huruf ya tanda sukun itu seperti ini. Huruf sukun itu biasa disebut juga dengan huruf mati. Nah, kalau ada huruf ya sukun sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah seperti ini, maka ini adalah huruf lin. Nah, ini cara bacanya itu dilunakkan jadi mudah. Jangan sampai ke huruf E, jangan dibaca alai, jangan, tapi alai. Nah, terkadang banyak juga di luar sana itu karena mungkin kurang memperhatikan ketika membaca huruf lin, maka dibaca condong ke E, alai gitu, jangan. Tapi dibaca lunak saja, alai seperti itu, alaikum. Kemudian mim sukun berjumpa dengan huruf hamzah. Nah, ini ke huruf hamzah, bukankah ini huruf alif? Nah, perlu kita ingat kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan alif yang memiliki tanda baca, maka itu adalah huruf hamzah. Nah, ini kan alif nih, tapi dia ada tanda bacanya nih, baik itu baris ke bawah atau baris ke atas atau dhammah, maka itu adalah huruf hamzah. Karena dia kalau huruf alif dia tidak memiliki tanda baca seperti ini. Nah, ini huruf alif seperti ini, itu tidak ada tanda bacanya. Tapi kalau ada tanda bacanya maka itu adalah huruf hamzah. Mim sukun berjumpa dengan hamzah. Sekarang kita perhatikan di samping. Hukum mim sukun itu ada 3. Sekarang fokus yang nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf mim sukun, di depan huruf mim sukun itu bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Ini mim sukun nih, di depannya huruf hamzah, bukan huruf ba, bukan huruf mim. Nah, berarti ini hukumnya izhar syafawi, seperti itu. Maka dibaca jelas, tidak berdengung. Jadi jangan dipanjangkan, dibaca pendek saja.
kutiba alaikum idza. Nah, kemudian dza dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Nah, kalau membaca Al-Qur'an berjumpa alif, di belakang alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Nah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini alif, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Dan di sini yang kita jumpai adalah huruf dzal. Nah, maka huruf dza ini dibaca panjang. Nah, mad tabi'i itu biasa disebut juga dengan mad asli. Panjangnya itu 2 harokat atau kira-kiranya itu 2 ketukan. 1, 2. Idza hadara. Ra di sini dibaca tebal, dibaca tafkhim. Jadi kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf ra yang memiliki tanda baca fathah seperti ini. Nah, kemudian dia tidak disukunkan atau di tengah bacaan seperti ini, maka huruf ra dibaca tebal, dibaca tafkhim. Hadara ahadakumul. Nah, di sini ada alif lam berjumpa dengan huruf mim. Nah, perhatikan huruf mim termasuk kepada huruf qamariyah. Nah, maka ini alif lam berjumpa dengan huruf mim, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu biasa disebut juga dengan izhar qamariyah. Nah, karena huruf lamnya itu dia terbaca begitu, dibaca. Jadinya dibaca jelas, jadinya biasa disebut juga dengan izhar qamariyah. Ahadakumul mautu ing. Nah, di sini huruf waw sukun. Di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka ini adalah huruf lin lagi. Jadi huruf lin itu apabila ada huruf waw sukun yang di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, dan juga huruf ya sukun seperti ini di belakangnya ada tanda baca fathah. Nah, maka itu adalah huruf lin. Nah, maka dibaca lunak saja. Mautu ing. Di sini nun sukun berjumpa dengan huruf ta. Namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Kalau kita membaca Al-Qur'an, setiap berjumpa dengan huruf nun sukun dan juga setiap berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu ada 3. Baris 2 di atas itu namanya fathatain, baris 2 di bawah namanya kasratain, dan yang satunya itu namanya dhammahtain. Pokoknya setiap kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin, maka perhatikan huruf di depannya, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Nah, contohnya seperti ini, nun sukun. Nah, kita perhatikan di depannya huruf apa? Di sini di depannya huruf ta. Kita lihat di samping, huruf ta termasuk kepada huruf ikhfa hakiki aqrab. Nah, karena makharijul huruf nun dan huruf ta ini dia dekat gitu, aqrab. Nah, maka cara membunyikannya itu disamarkan kemudian juga didengungkan. Nah, jadi karena dia termasuk kepada ikhfa hakiki aqrab, maka kadar samar dan kadar dengungnya itu, kadar samarnya itu dia lebih tinggi daripada kadar dengungnya. Jadi lebih condong berbunyi n tapi disamarkan gitu. Nah, kemudian kita dengungkan. Nah, didengungkan itu suaranya itu kita tahan, nah, kita panjangkan. Kita panjangkan seperti itu. In taraka khaira. Nah, kemudian di sini ada huruf ya sukun. Nah, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Nah, maka ini berarti huruf lin lagi. Maka dibaca lunak. Nah, dibaca khay, jangan khay, jangan khaira seperti itu. Nah, kemudian di sini kan ada nun kecil nih. Nah, nun kecil ini biasa disebut dengan nun wiqayah. Nah, jadi di sini ada 2 cara kita membacanya. Yang pertama nih, kalau misalkan kita berwaqaf di sini, berwaqaf di huruf ra ya, atau memutus bacaan pada huruf ra, maka huruf ra dibaca panjang. Maka di sini namanya mad iwad. Ini pada huruf ra ini namanya mad iwad. Kalau misalkan kita memutus bacaan pada huruf ra atau berwaqaf di huruf ra, maka huruf ra kita panjang. Kita panjangkan 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan, mad iwad. Kita baca khaira, in taraka khaira. Nah, kita panjangkan seperti itu. Akan tetapi bila kita wasalkan ya, bila kita sambung tidak berwaqaf di huruf ra, maka cara membacanya huruf ra dibaca pendek ya. Oke, huruf ra dibaca pendek, kemudian tanda baca tanwin ini dirubah menjadi tanda baca fathah. Jadi dibaca khaironil. Huruf nunnya dibaca khaironil.
khaironil begitu. Dibaca khaironil. Nah, ro-nya dibaca pendek, khairo, jangan dibaca khairon tapi khairo. Berubah menjadi fathah. Khaironil wasiyatulil. Nah, dibaca seperti itu, khaironil begitu, khaironil. Nah, kalau misalkan kita berwakaf di huruf ra, maka huruf ra dibaca panjang, tadi dibaca panjang 2 harokat menjadi mad iwad. Kemudian kalau diwakafkan, huruf nun ini tidak dibaca, huruf ra dipanjangkan jadi mad iwad, huruf nun tidak dibaca. Nah, jadi yang dibaca hamzah wasolnya ini. Jadi ini kita baca menjadi a. Jadi karena di sini ada huruf lam, di sini ada huruf alif, maka huruf hamzahnya ini dibaca menjadi a. Kita kasih harokat fathah. Maka kita baca al-wasiyatu. Nah, kalau misalkan kita berwakaf dan memulai dari sini, maka kita baca al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Nah, kalau misalkan tadi kita wasol tidak berwakaf, maka ini dibaca khaironil, begitu cara bacanya. Oke, sampai di sini paham ya? Kalau misalkan masih ada yang kiranya bingung, silahkan tanyakan di kolom komentar. Nah, kemudian di sini di sini dulu ada tanda wakaf sad dengan lam yang bermakna al-waslu aula. Nah, jadi diwasolkan itu lebih utama daripada diwakafkan. Jadi kalau berjumpa tanda wakaf seperti ini, alangkah bagusnya, alangkah baiknya diwasolkan. Jangan berwakaf di sini, tapi langsung kita langsungkan begitu. Akan tetapi kalaupun kita mau berwakaf juga tidak apa-apa. Kemudian di sini ada alif lam berjumpa dengan huruf waw. Perhatikan di atas, huruf waw termasuk kepada huruf izhar qamariyah. Maka ini hukumnya adalah izhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Nah, kemudian di sini wa dibaca panjang. Wa dibaca panjang di sini mad tabi'i atau mad asli. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan alif, di belakang alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Maka wa dibaca panjang. Panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan, mad tabi'i. Wa lidaini wal. Nah, di sini ada huruf ya sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka ini adalah huruf lin lagi. Nah, maka hati-hati cara melafazkannya, jangan sampai ke jangan lidai, jangan lidai, tapi lidaini wal aqrabin. Nah, di sini ada alif lam berjumpa dengan huruf hamzah. Ini sudah kami jelaskan tadi kenapa huruf hamzah bukan ke huruf alif. Tapi sudah kami jelaskan di awal tadi bahwasanya ini adalah huruf hamzah bukan huruf alif. Alif lam berjumpa dengan hamzah, kita lihat di samping, hukumnya adalah alif lam qamariyah atau izhar qamariyah. Karena lamnya dia dibaca. Wal aqrabin. Kemudian di sini ada qaf yang sukun nih, huruf qaf tanda sukun seperti ini. Nah, perhatikan di samping huruf qalqalah ada 5, salah satunya huruf qaf. Jadi apabila huruf qaf itu dia sukun, maka dipantulkan cara bacanya. Ini qaf nih sukun nih, kita pantulkan. Wal aqrabina bil ma'ruf. Nah, dan ini termasuk kepada qalqalah sughra. Nah, karena dia berada di tengah kalimat, atau di tengah bacaan gitu. Mantul seperti itu. Wal aqrabi. Ra dibaca tabkhim atau tebal ya, karena dia memiliki tanda baca fathah. Nah, ini wal aqrabina bil ma'ruf. Nah, kemudian bin dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf ya sukun, di belakang huruf ya sukun ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf ya tanda sukun seperti ini, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Maka bin dibaca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan, 1 2. Wal aqrabina bil ma'ruf. Alif lam berjumpa dengan huruf mim. Perhatikan di atas, huruf mim termasuk kepada huruf qamariyah. Nah, maka ini adalah alif lam qamariyah. Huruf ra dibaca tebal, dibaca tabkhim ya. Nah, jadi kalau huruf ra yang memiliki tanda baca fathah, yang memiliki tanda baca dhammah ya,
kemudian dia itu tidak disukunkan atau di tengah bacaan gitu, maka dibaca tebal gitu. Maka huruf ra dibaca tebal. Huruf ra juga dibaca panjang. Ini namanya mad arid li sukun. Namun sebelum itu perhatikan dulu rumus mad tabi'i yang di tengah itu, yang di kotak nomor 2. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf waw sukun, di belakang huruf waw sukun ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf waw sukun, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf ra dibaca panjang. Pada awalnya namanya mad tabi'i, akan tetapi mad tabi'inya berjumpa dengan huruf yang disukunkan, maka namanya berubah menjadi mad arid li sukun. Mad arid li sukun itu panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat hingga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan, seperti itu. Kemudian mana huruf yang kita sukunkan? Huruf fa. Ini kan kita baca bil ma'ruf, bukan ma'rufi, bukan ma'ruf. Kalau kita berwakaf ya, atau memutus bacaan tepat di huruf fa, maka huruf fa disukunkan, dimatikan, maka dibaca bil ma'ruf, jangan ma'rufi tapi ma'ruf. Kenapa huruf fa disukunkan? Jadi setiap kita membaca Al-Qur'an, apabila kita berwakaf ya, atau memutus bacaan atau berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan, harus kita matikan begitu. Ini kita membaca Al-Qur'an, kemudian kita berwakaf tepat di huruf fa. Huruf fa tidak dibaca panjang, makanya kita sukunkan atau kita matikan, seperti itu. Kemudian di sini ada tanda wakaf jim yang bermakna ini wakaf jaiz namanya. Nah, jadi maksudnya itu kita boleh berwakaf di sini atau juga boleh kita wasolkan. Nah, jadi terserah kita mau diwasolkan atau diwakafkan begitu. Kemudian haqqan 'alal muttaqin. Tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf ain. Tadi di awal sudah kami jelaskan, setiap membaca Al-Qur'an berjumpa dengan nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka perhatikan huruf di depannya, pasti terjadi hukum tajwid. Tanda baca tanwin nih berjumpa dengan huruf ain. Kita perhatikan huruf ain termasuk kepada huruf izhar halqi. Maka tanwin berjumpa ain hukumnya izhar halqi, maka dibaca jelas, tidak berdengung. Jadi jangan ditahan, jangan dipanjangkan suaranya. Kita baca pendek saja. Haqqan 'alal muttaqin. Seperti itu. Jangan dibaca seperti ini. Haqqan 'alal muttaqin. Salah ya. Jangan dipanjangkan, jangan ditahan suaranya, jangan didengungkan. Haqqan 'alal muttaqin. Alif lam berjumpa dengan huruf mim. Perhatikan di samping, huruf mim termasuk kepada huruf izhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Nah, maka huruf lamnya dibaca jelas. 'Alal muttaqin. Qin dibaca panjang. Ini namanya mad arid li sukun lagi. Nah, perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1 terlebih dahulu. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf ya sukun, di belakang huruf ya sukun ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf ya sukun nih, tanda sukun seperti ini. Di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca kasrah yang posisinya tepat berada di belakang huruf ya sukun, maka dibaca panjang. Baris satu ke bawah namanya tanda baca kasrah atau harokat kasrah. Kalau ke atas seperti ini namanya tanda baca fathah atau harokat fathah. Kalau seperti ini namanya tanda baca dhammah atau harokat dhammah. Mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf nun. Nah, huruf nun ini kita sukunkan. Jadi karena mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan atau kita matikan, maka namanya berubah menjadi mad arid li sukun. Mad arid li sukun itu panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat hingga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Bagaimana maksudnya konsisten itu? Nah, jadi kan ini tadi di sini kan tadi mad arid li sukun nih. Kalau di sini dibaca 2 harokat, maka di sini harus dibaca 2 harokat. Kalau di sini dibaca 4 harokat panjangnya, maka di sini juga harus dipanjangkan menjadi 4 harokat begitu. Nah, 2 harokat itu kira-kira 2 ketukan, 1, 2. 4 harokat itu kira-kiranya 4 ketukan, 1, 2, 3, 4. 6 harokat kira-kiranya 6 ketukan, seperti itu. Untuk lebih mempermudahnya seperti itu. Maka ini kita bacakan muttaqin. Kita berwakaf tepat di huruf nun. Huruf nun kita sukunkan atau kita matikan. Nah, jangan dibaca muttaqina, jangan, tapi muttaqin. Mengapa huruf nun kita sukunkan? Mengapa huruf nun kita matikan? Penjelasannya sama dengan yang di sini tadi.
Setiap kita berwakaf ya atau memutus bacaan ya atau berhenti gitu tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan, harus kita matikan. Ini kita membaca Al-Quran kemudian berwakaf tepat di huruf nun. Huruf nun tidak dibaca panjang, makanya kita sukunkan. Makanya dibaca muttaqin, haqqan 'alal muttaqin, seperti itu. Kemudian di sini ada tanda wakaf, qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi kalau berjumpa dengan tanda wakaf seperti ini, maknanya itu berwakaf lebih utama daripada diwasolkan. Maka memutus bacaan di sini ya, kita berhenti di sini itu lebih utama daripada kita teruskan bacanya begitu. Kalau ini tadi diteruskan lebih utama, kalau ini berhenti lebih utama begitu. Sekarang kita ulang bersama-sama dari awal sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan al-wasiyyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Shadaqallahul 'azim.